Salam, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita merayakan hari Pentakosta ya. Iya, seringkali acara-acara besar dilaksanakan pada saat Natal Paskah ya. Tapi hari Pentakosta ya begitu-begitu saja. Padahal ini hari yang sangat penting, di mana Roh Kudus dicurahkan, dan oleh pencurahan itu membawa satu pemulihan bagi mindset, bagi pemikiran pengikut-pengikut Yesus berubah ya, memiliki penundukan, memiliki keberanian, dan bahkan maju untuk menjadi martir ya. Puji nama Tuhan. Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya, dan berbahagia karena kita tidak sendirian. Kita bersama Tuhan. Gelombang dunia ini makin hari makin meresahkan, tetapi penyertaan Tuhan itu yang membuat kita damai sejahtera ya. Selama seminggu kita berdoa tiap sore di sini, dan kita pelajari tentang Timotius, Tesalonika, Titus ya. Dan di situ peringatan Paulus untuk surat-surat kepada Timotius maupun kepada jemaat Tesalonika dan Titus, mengingatkan bahwa pengajaran sejak Paulus, sejak zaman awal itu, pengajaran sesat itu marak. Nah, kalau kita tidak paham dengan ajaran yang benar, kita akan mudah terseret ya. Sebab itu kita butuh Roh Kudus, supaya kita tidak bimbang, kita tidak meleot ya, tapi kita mantap mengikut Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan periksa bersama-sama, penuhlah mereka dengan Roh Kudus ya. Tentu kita semua ya, tidak ada yang tidak. Kita semua merindukan penuhi aku dengan Roh-Mu ya. Siapa yang tidak merindukan untuk kepenuhan Roh Kudus? Yang merindukan tentu semua ya. Tapi mari kita melihat efek dari saat kita dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu bukan gambaran roh penolong yang kuat dan dahsyat, begitu masalah tes Roh Kudus selesaikan. Oh tidak, Saudara. Kita akan melihat nanti ya. Ternyata orang dipenuhi Roh Kudus itu tidak sedikit masalah yang dihadapi, penderitaan yang dihadapi ya. Sebab itu miliki pikiran Kristus ya. Beberapa waktu yang lalu dalam doa sum temanya miliki pikiran Kristus ya. Nah, kalau pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita, apapun yang terjadi itu tidak membuat kita goyah ya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Dan ada satu kalimat mengatakan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan saya harap saat ini Roh Kudus juga memenuhkan kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 kita baca. Sudah menemukan? Baik, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Silakan duduk. Ini fakta atau yang kondisi yang bisa kita lihat ketika Roh Kudus itu turun saat itu ya, saat murid-murid berkumpul dan ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga.
Nah, saat mereka berkumpul, apa yang mereka lihat? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tiba-tiba, ya seperti kita kumpul begini ya, tiba-tiba ada tiupan angin, wus, dengan kerasnya ya. Tiupan angin keras memenuhi ya. Mungkin wus, gebes enggak karuan ya. Dan setelah itu di dalam setiap kepala orang masing-masing seperti ada lidah-lidah api. Saya nggak melihat, tetapi saya melihat orang lain, ya. Orang lain ada loh. Di atas kepalamu ada apa? Sementara masing-masing sama. Dan setelah itu apa reaksi selanjutnya? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa lain ini bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, ya. Penuhlah mereka dengan Roh, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi ketika kita orang Banyumas bahasa ngapak, atau mungkin kita orang Jawa bahasa Jawa, kita orang Indonesia bahasa Indonesia, tentu ketika kita berdoa, doa bahasa Indonesia. Tetapi begitu suasana seperti itu, orang-orang luar itu pada lihat, pada datang, ada apa ini ya? Mereka semua bertanya ada apa ini? Dan mereka ingin tahu di dalamnya itu ada apa. Dan ketika mereka melihat, ternyata mereka tuh dari bangsa-bangsa lain ya. Dari bangsa-bangsa lain berkumpul di situ karena ini orang-orang yang ada di sini mereka merayakan hari Pentakosta, mereka biasa datang ke Bait Allah untuk merayakan hari Pentakosta ya, karena hari Pentakosta itu bukan hari turunnya Roh Kudus, tapi hari raya panen orang Yahudi. Lah orang Yahudi yang tersebar di kota-kota lain ya, di negara-negara lain, mereka berkumpul di situ. Dan mereka ingin tahu ada apa ini di tempat orang mereka berkumpul dan sedang berdoa. Roh Kudus turun dengan tiupan angin yang keras, dengan lidah-lidah api di kepala mereka, dan ternyata mereka berdoa, memuji Tuhan dengan bahasa kita, bahasa sendiri ya. Kalau kita orang Indonesia, bahasa Indonesia, Jawa orang Jawa mungkin, tapi orang luar itu bisa ngerti. Yang orang dari orang luar, misalnya ayat 9 mengatakan, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Ini orang-orang ini bisa ngerti, loh itu kok bahasaku. Loh itu kok bahasaku, sehingga mereka ngerti. Ketika mereka memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, orang-orang dari bangsa-bangsa lain ini, orang Yahudi yang tersebar di bangsa-bangsa lain, mereka dengar, loh kok bisa, kok itu bahasaku, sehingga orang itu ngerti apa yang diucapkan oleh orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah saudaraku, satu kejadian yang membuat mereka bisa berkata-kata. Haleluya. Dan hari Pentakosta ini, saudaraku, menandakan awal mulanya bekerjanya Roh Kudus dengan dahsyat. Haleluya. Kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, efeknya kita berani berkata-kata tentang Dia. Memberitakan Injil, memuliakan Tuhan kepada orang yang belum mengerti. Ini efek yang pertama ketika orang dipenuhi Roh Kudus. Sebab itu Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita, Tuhan penuhi aku dengan Roh, mungkin kita berpikiran, berkonotasi, kalau aku dipenuhi Roh Kudus, masalahku selesai. Kalau aku dipenuhi Roh Kudus, aku hidup berkecukupan, bahkan berkelimpah.
Musuh-musuhku akan berdamai dengan aku. Bahkan banyak yang memusuhi sebetulnya. Haleluya. Nah saudaraku, inilah fakta orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan kita akan melihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kehidupan mereka. Dan kalau kita berdoa minta penuhi aku dengan Roh-Mu, ini efek yang harus kita alami. Seperti contoh ini, ya. Jangan kita berdoa Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu, kemudian kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak melayani Tuhan. Kita enggan untuk membaca, untuk belajar firman. Sehingga kita kabur. Tadi kita nyanyi, bekerjalah Roh Kudus, aku ingin lebih mendekat. Mengerti hatimu. Jadi kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu ini loh, perubahan yang harus ada. Mengerti hatinya Tuhan. Jangan kita menuntut Tuhan mengerti kita, tapi mengerti hatinya Tuhan. Haleluya. Seringkali kita hanya nuntut Tuhan, masa Tuhan gak tahu aku punya masalah, masa Tuhan gak tahu aku menderita, masa Tuhan gak tahu jualanku sepi. Seringkali kita nuntut Tuhan mengerti kita. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia belajar mengerti isi hati Tuhan. Kita akan periksa kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada bukit untuk dikhotbah. Ya. Kita mau perhatikan ayat ini. Dan Yesus saat itu dalam kondisi manusia, sama seperti saudara dan saya. Dan ayat itu berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh. Tentu ini Roh Allah. Yesus dibawa oleh Roh bukan ke restoran, bukan ke tempat yang banyak view-nya, bukan ke tempat-tempat wisata, dibawa ke padang gurun. Kita tahu, kita bisa bayangkan padang gurun itu seperti apa. Panas, gersang, ya, gersang panas, kalau malam dingin, bahkan belum lagi binatang-binatang yang buas. Nah saudaraku, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, untuk apa? Untuk menunjukkan mujizat? Tidak. Untuk dicobai. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita akan meneladani Yesus. Apa itu? Tunduk pada penguasaan Roh Kudus, pada otoritas Roh Kudus. Tunduk. Dibawa kemana saja oke. Dan kita tahu Tuhan menempatkan, Roh itu menempatkan Yesus di padang gurun untuk dicobai iblis. Saudaraku, seringkali kita berkata, Tuhan ajar aku sabar, ajar aku menjadi pelaku firman-Mu. Katanya Tuhan, kalau kamu mau menjadi pelaku firman, nih kasih contoh soal, dikasih PR. Bagaimana kamu? Ketika Tuhan izinkan kondisi ekonomi kita anjlok, kondisi kesehatan kita anjlok, situasi dalam rumah itu kacau balau. Bagaimana kita mau menuruti firman-Nya? Adakah kita tetap bertahan di situ dan tetap mengharap pertolongan Allah untuk memberi kekuatan iman kita supaya dalam situasi seperti itu kita tidak berdosa? Kita tetap tinggal diam dalam kondisi yang Tuhan izinkan. Itu menjadi pelaku firman.
Ketika Tuhan izinkan jualan kita hanya mendapat hasil yang sangat minim. Ada firman Tuhan, manusia hidup bukan hanya oleh roti. Pernahkah itu muncul dalam pikiran kita? Ada firman Tuhan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Adakah itu masuk dalam pikiran kita? Ini menjadi pelaku firman. Tapi seringkali ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, kita menjadi, bagaimana ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Wah, hidup kok susah begini. Adanya keluhan saja. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tetap tunduk dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan. Jangan melawan arus. Kalau Tuhan izinkan kita dalam kondisi yang Tuhan izinkan, jangan melawan arus. Kemudian cari jalan keluar. Haleluya. Bagaimana ya supaya jualan saya laris? Saya minta sana, minta sini. Minta dukun ini, dukun itu. Atau mungkin ketika kita menghadapi, waduh, payah ini kalau aku begini ini. Menghadapi keadaan yang sulit. Utang sana, utang sini. Sehingga utang kita numpuk. Setelah berat, gak bisa bayar. Teriak lagi sama Tuhan, Tuhan tolong saya lah, salahmu dewe. Wong Tuhan mau supaya kamu tetap kondisi itu dan mengucap syukur, maka Tuhan yang akan memenuhi kamu dengan segala kebutuhan. Haleluya. Jangan cari jalan keluar sendiri. Wah, aku besok bagaimana ya? Kalau anak-anakku sudah besar semua, anak-anakku sudah pergi semua, aku sendiri, wah aku tak cari pendamping lagi. Saudaraku, jangan cari jalan keluar. Tuhan itu loh bersiap untuk menjadi pendamping kita. Mari, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan berefek, akan nyata. Dia akan tunduk seperti Tuhan Yesus. Tunduk, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, nurut. Bahkan di sana untuk dicobai iblis. Dan ketika dicobai iblis, Tuhan melawan iblis itu dengan firman. Jadi ketika kondisi yang buruk itu terjadi dalam kehidupan kita seperti Ayub, diizinkan oleh Tuhan, iblis membuat keadaan buruk itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Apa yang terjadi? Ayub tidak berdosa dengan lidah. Dan ketika selesai masa ujian itu, Ayub diberkati 2 kali lipat. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo jangan sampai kita ikut Tuhan hanya level iman yang seperti iblis. Iblis itu juga percaya Yesus. Iblis itu percaya kalau Yesus itu anak Allah. Jangan kita cuma punya level seperti imannya iblis. Iblis itu percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Tapi iman kita harus iman yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang semakin bertumbuh. Bertumbuhnya iman kita oleh firman Allah. Dan ketika kondisi apapun Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita mau tetap berdiri, bertahan, karena Tuhan yang menopang kita. Jadi ini efek dipenuhi Roh Kudus. Dan jangan sampai di antara kita berkata, wah kalau gitu aku enggak usah minta dipenuhi Roh Kudus lah. Pergi. Mbok saya dipimpin sama Roh Kudus, dicobai sama iblis. Mau lah, enggak mau. Kalau tidak mau seperti itu, iman kita enggak akan pernah dewasa. Ya. Mari kita minta Tuhan penuhi aku supaya aku kenal, mengerti hati. Haleluya. Ini contoh pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus, tentu kita meneladani Kristus, siap tunduk, dibawa kemana saja oleh Roh Kudus, kita siap. Ya, puji Tuhan. Dan jangan takut, kalau Tuhan mengizinkan kita memasuki kondisi-kondisi yang berat bagi kita, Roh Kudus akan membuat level iman kita bertambah. Ya.
Seperti anak SD kalau tidak mau ujian tidak akan pernah masuk SMP. Anak SMP tidak mau ujian tidak akan pernah masuk SMA. Ya. Jadi ketika Tuhan izinkan menguji iman kita, itu artinya Tuhan mau melihat kamu harus bertambah, kamu harus lebih dewasa. Ya, Tuhan. Ya, yang kedua, kita akan melihat apa kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa. Kisah Rasul 4 ayat 8, 10, 11, dan 29. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Ya. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu ada api yang membakar untuk bisa memberitakan firman. Punya keberanian untuk memberitakan firman. Tadi kita nyanyi api kemuliaan-Mu, ya, tercurah untuk kita semua. Dan kalau sudah tercurah, perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Dan di sini kita melihat dari Kisah Rasul pasal 4 ini, ketika Petrus dan Yohanes itu habis menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, nah orang-orang ribet. Ya, pemimpin-pemimpin agama itu ribet, ya. Imam-imam itu, wih, kok ada mujizat besar begini? Akhirnya 2 orang ini dipanggil, ya. Dipanggil dan kemudian karena mereka iri, wes kamu jangan memberitakan nama itu lagi, gitu ya. Dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Nah, akhirnya ayat 8 itu mengatakan, maka jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, ayat 9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan kepada kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekarang. Nah, Petrus menjelaskan. Kalau saya bisa berdoa, mendoakan dan orang yang lumpuh itu bisa berjalan, sekarang ketahuilah, yang menyembuhkan bukan saya, tapi Yesus yang kamu salibkan itu. Dengan beraninya Petrus menjawab petinggi-petinggi bait Allah, imam-imam. Dia jawab, ini loh yang menyembuhkan bukan saya, tapi Yesus yang kamu salibkan. Dan mereka mulai melarang. Jangan lagi kamu memberitakan nama Yesus. Nah, setelah Petrus disidang, kemudian dilepaskan, Petrus kumpul dengan saudara-saudara seiman cerita. Wah, tadi saya disidang, saya diadili, saya dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Ya saya nggak mau lah. bahasa ngukuhnya begitu ya. Ya saya nggak mau lah. Ini loh Yesus yang menyembuhkan. Petrus dengan berani. Dan apa respon dari saudara-saudara seiman yang diceritani sama Petrus? Mereka berkumpul, mereka berdoa. Doanya apa? Tuhan tolong hentikan supaya mereka tidak ada tantangan. Oh tidak. Tapi doa mereka, beri aku keberanian. Ayat 29 itu mengatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman.
Jadi ketika saudara-saudara seiman itu mendengar kisahnya Petrus, mereka tidak putus asa, mereka tidak lemah. Oh ya wis lah, karena diancam, wis saiki menang bae. Ora cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Tidak. Tapi mereka yang penuh Roh Kudus ini justru berdoa, beri kami keberanian untuk memberitakan firman. Mari kita tes kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita berani menyatakan itu kepada orang lain? Memberitakan dengan hati yang penuh kasih. Bahwa mereka yang tidak di dalam Tuhan, mereka yang tidak percaya Tuhan, nasib mereka mengerikan. Coba perhatikan anakmu, istrimu, suamimu, menantumu, cucumu. Adakah engkau prihatin dengan kondisi mereka yang pada akhirnya tidak diselamatkan? Kalau kita mengerti hal ini, saudaraku, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan membara untuk mendoakan mungkin, untuk menasihati mungkin, bahkan untuk mengajak. Haleluya. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan pernah mundur, sekalipun penderitaan itu menimpa dia. Ini efek ya, kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama seperti Tuhan Yesus, tunduk pada otoritas Roh Kudus, mengikuti pimpinan kekuasaan Roh Kudus, dan Roh Kudus menguasainya. Dan yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus apa? Berani menceritakan tentang Yesus, memberitakan firman. Seringkali kita puas, ayem, tentrem ketika melihat anak-anak kita berhasil. Wah, sukses. Wah, puji Tuhan, usahanya berhasil. Mari kita renungkan akhir hidup mereka kemana. Beberapa minggu yang lalu kita periksa akhir kehidupan. Itu yang penting. Haleluya. Dan ini kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Berani memberitakan firman. Dan jangan sampai kita cuma berani dengan mulut kita. Berani memberitakan firman dengan hidupmu. Supaya ketika kita memberitakan firman, orang melihat, oh iya benar. Jangan sampai kita memberitakan firman, ternyata hidup kita sendiri mempermalukan Tuhan. Berani memberitakan firman dengan perkataan, dengan kehidupan. Haleluya. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 12 ayat 6, silakan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua lantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ya. Kalau kita membaca ayat yang ke-3, ketika ia melihat bahwa hal itu, ayat 1, 2, 3 saya bacakan. Kira-kira waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi Herodes ini menangkap Yohanes, menangkap Yakobus, dimasukkan penjara dan kemudian dipenggal kepalanya. Dan ketika hal itu menyenangkan masyarakat Yahudi, kemudian dia bertindak lagi. Oh, kalau gitu senang, aku mau bertindak lagi. Tangkap Petrus, ditahan. Ya.
Nah, Petrus ditahan, di situ dikatakan setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit, jadi 16 orang. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak untuk dibunuh tentunya. Ya, jadi berhasil membunuh Yakobus. Sekarang Petrus ditahan. Tahan dulu, nanti sesudah Paskah kita eksekusi ini Petrus ya. Nah, Petrus ini dijaga oleh 4 regu. Bayangkan saudaraku, seperti penjahat kelas kakap ya. Takut kalau ucul gitu ya, takut kalau lepas. Sebab itu diberi penjagaan 4 regu, 1 regu terdiri 4 orang, jadi 16 orang. Dan itu bukan orang biasa-biasa. Ya. Orang yang sudah terlatih dalam ketentaraannya dengan senjata lengkap tentunya. 4 regu, 16 orang jaga Petrus. Kenapa demikian, saudara? Karena peristiwa yang lalu rasul-rasul itu ditangkap di penjara, ternyata sama malaikat dilepaskan. Bapak Ibu bisa baca di Kisah pasal 5 itu ya. Di Kisah pasal 5. Ketika rasul-rasul ditangkap, kemudian yang menangkap itu berkata, kamu datang, kamu lepaskan dia untuk disidang. Ternyata disamperi, didatangi ke tempat pemenjaraan itu, loh kok sudah kosong, nggak ada. Kemana mereka? Ternyata malaikat Tuhan bilang kepada rasul-rasul yang ditahan itu, kamu keluar. Setelah keluar, kamu beritakan firman itu di bait Allah. Kamu berdiri di bait Allah, kamu beritakan firman. Nah, ketika petinggi-petinggi yang sudah memenjarakan rasul-rasul itu menyuruh supaya rasul-rasul yang ditahan tadi dikeluarkan, dibuka penjara, loh kok nggak ada? Dan orang memberi kabar, orang yang ditangkap di penjara itu ternyata berdiri di sana, khotbah di bait Allah. Bingung mereka. Oleh sebab itu Petrus dijaga oleh 4 regu. Dengan tujuan supaya Petrus nggak bisa lepas ya. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Dan saat Petrus di penjara dijaga oleh 4 regu, Petrus tahu enggak kalau besok harus dieksekusi, harus dipenggal kepalanya, harus dibunuh. Tahu enggak Petrus? Kira-kira tahu apa enggak? Dengan peristiwanya Yakobus. Tahu apa enggak? Tahu. Wah, ini bagian saya nih. Kemarin sudah Yakobus dipenggal. Ini bagian saya, ini antri. Nafasku tinggal beberapa saat saja. Itu tahu. Petrus tahu. Tapi apa yang terjadi? Petrus tidur. Kalau saya mendengar berita-berita orang yang besok pagi dieksekusi karena kejahatan-kejahatan mereka. Wah, ada tokoh-tokoh agama didatangkan untuk menguatkan untuk apa, dan mereka bingung ya, entah kondisinya seperti apa. Tapi ini Petrus tidur, tahu besok harus dieksekusi, tapi tidur. Kenapa? Roh Kudus melimpahi dengan damai sejahtera, dan dia menyerah pada otoritas Roh Kudus. Awis gono lah, besok mau dibunuh ya silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tugas saya memberitakan firman. Ini orang yang dipenuhi Roh Kudus, limpah dengan damai sejahtera. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak gemetaran. Anakku gimana kalau aku dibunuh? Bagaimana ini? Karena dia limpah dengan damai sejahtera. Dan ketika Petrus tidur, Petrus ditepuk oleh malaikat. Bangun. Dan belenggu yang membelenggu Petrus lepas. Bangun, pakai sepatumu, keluar. Dan malaikat berjalan di depan, melewati 4 regu, melewati pintu-pintu gerbang yang berlapis-lapis. Dan setelah keluar, malaikat itu pergi.
Sudah dilepas, sudah. Sama malaikat. Malaikat cuma membebaskan, melepaskan Petrus dan keluar dari penjara. Dan setelah itu luar biasa. Petrus terus memberitakan firman. Haleluya. Jadi apa saudaraku? Efek orang yang dipenuhi Roh Kudus. Limpah dengan damai sejahtera. Tidak sambatan terus, mengeluh terus. Firman Tuhan katakan apa? Bersukacitalah kamu dalam seluruh keadaan, segala keadaan. Tetap bersukacita. Kalau keadaan yang kita jumpai bukan karena salah kita, kalau keadaan yang kita jumpai itu diizinkan Tuhan, bersukacitalah. Haleluya. Gak usah nelangsa. Haleluya. Pede aja lagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini efek orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ayo cek, koreksi hidup kita, dan hanya pribadi kita yang tahu. Aku ini dipenuhi Roh Kudus apa enggak? Kalau belum, minta Tuhan pulihkan. Supaya aku punya ketundukan terhadap pimpinan roh. Aku tidak mau cari jalan keluar sendiri. Kalau Tuhan menakari saya berkat dengan 1 gelas, saya akan pakai 1 gelas. Kalau Tuhan menakari saya memberi berkat 1 panci, gunakan 1 panci. Tapi tentu bukan untuk kehidupan kita pribadi. Karena setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ada titipan Allah untuk orang lain. Dan ada yang juga bukan bagian kita, tapi bagian Allah. Jadi saudaraku, mari. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan sanggup untuk tunduk taat kepada pemerintahan, kekuasaan Roh Kudus. Dan damai sejahtera itu luar biasa dilimpahkan kepada kita tanpa ada kekhawatiran. Haleluya. Jika Tuhan memberkati kita 1 gelas, ya, dan kita inginnya 1 panci, akhirnya kita berusaha supaya kita hidup dengan 1 panci, kita ambil punya orang lain. Kita punya tanggungan untuk mengembalikan atau tidak? Karena itu bukan milik kita. Dan kalau kita punya tanggungan untuk mengembalikan, kita punya beban lagi. Tuhan tolong aku, lah salahku dewe yang diberkati 1 gelas, aku njaluk 1 panci. Berusaha dengan kekuatannya sendiri. Saudaraku, Tuhan itu memberkati kita cukup. Saya lihat ada orang yang punya banyak hal, ya, banyak yang dimiliki. Saya melihat, tapi begitu ketemu, aduh, gimana ya hidup saya ini? Bayangkan, saya harus ke sana kemari, jual ini jual itu, saya ngikuti suami saya, sales ini sales itu. Ngeluh. Tapi ada orang yang sederhana, ya. Saya ingat dulu Bu Nawen itu jual mino konyolan itu ke Parangturi. Tapi dia ditanya gimana? Puji Tuhan, tante, saya diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi yang membuat kita bersyukur bukan kondisi, ya, bukan berkat yang banyak, tapi ini loh, di sini ini loh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya damai sejahtera. Haleluya. Ini yang harus ada dalam kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang terakhir, kita melihat orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa. Kisah 20 ayat 18-24. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak menunjukkan firman dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan
pulang di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Ini Rasul Paulus pamitan ya. Ketika Rasul Paulus sampai di Miletus, Rasul Paulus memberitahukan coba orang-orang ke Efesus untuk datang ke Miletus ya. Dan Rasul Paulus memberitahukan, engkau tahu aku ini melayani Tuhan dengan hati nuraniku, dengan kerendahan hatiku, dengan segenap hati ya, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Jadi pelayanan yang dilakukan dengan segenap hati oleh Rasul Paulus. Melayani kamu. Dan sekarang aku mungkin tidak akan ketemu mukamu lagi. Aku mau pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Yang aku tahu, Tuhan sudah menunjukkan pencobaan demi pencobaan, penderitaan demi penderitaan dari kota yang satu ke kota yang lain. Dan itu tidak membuat Rasul Paulus mundur. Dan sekarang pamitan kepada jemaat-jemaat di Efesus yang datang ke Miletus. Dan diberitahu, mungkin aku gak ketemu mukamu lagi. Rasul Paulus, dia akan berangkat ke Yerusalem. Dan ternyata akan menderita di sana. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana. Sebagai tawanan roh. Jadi orang yang dipenuhi roh itu ditawan oleh roh. Ngikuti kehendak roh. Dan ini Rasul Paulus mau. Haleluya. Menjadi tawanan roh, diperintahkan ke Yerusalem, berangkat ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Apakah aku nanti naik pangkat, orang-orang akan mengeluh-elukan aku karena aku sudah membuat banyak mujizat? Tentu bukan itu. Dan Rasul Paulus berpikir, ketika aku nanti di Yerusalem akan banyak mengalami penderitaan, aku tidak menghiraukan nyawaku. Dahsyat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini Rasul Paulus. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ayat 24. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir. Haleluya. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita percaya Tuhan, gebu-gebu melayani Tuhan. Loh kok banyak sekali tantangan, loh aku kok makin menderita, setelah aku mandek di sini. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus akan terus menatap ke depan. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Haleluya. Bahkan sedikit pun tidak dihiraukan. Entah itu nanti sakit, entah itu nanti dihujat orang, entah itu nanti dianiaya. Asal aku mencapai garis akhir. Hidup saudara, hidup saya adalah sebuah perjalanan. Jangan sampai perjalanan kita belum sampai garis akhir, kita sudah menyimpang. Kita tekun.
Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita. Sebab itu ketika kita minta, Roh Kudus penuhi aku, supaya aku bisa belajar mengerti detak jantungmu. Aku mengerti isi hatimu. Sampai aku bisa menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ketika kita rindu untuk dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta, berarti kita siap untuk tunduk. Berarti kita siap menjadi tawanan roh. Kita siap untuk memberitakan firman. Ada api yang membakar. Saya rindu orang lain tahu tentang Yesus, dan mereka juga boleh ditolong oleh Tuhan. Jadi jangan sampai di hari Pentakosta kita merindukan penuhi aku dengan rohmu, sehingga kita bisa berbahasa lidah glosolali, habis itu pulang tukaran sama tetangganya. Tidak, saudara. Bukti itu akan kepenuhan roh itu akan membuktikan dalam setiap sikap dan tindakan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita merindukan Roh Kudus itu mengubah kehidupan kita, supaya kita bisa berjalan sejalan dengan pikiran Kristus. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan sebuah lagu. Dan saya rindu pujian ini boleh menjadi isi hati kita. Haleluya. Kita mau memberikan semuanya untuk Tuhan. Jangan takut